Karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam agenda hari ini. Bapak Ibu, kita tahu bersama bahwa hasil rata-rata tes kompetensi akademik matematika siswa SMA yang sudah dilakukan di awal November kemarin itu menjadi perhatian serius Menteri Pendidikan. Banyak siswa yang masih terkendala pada soal-soal berjenjang tinggi, high order thinking skills atau HOTS. Oleh karena itu, hari ini kita hadir untuk membedah, menganalisis, dan menemukan akar masalah dari soal-soal tersebut agar kita bisa merumuskan strategi pengajaran yang lebih efektif di kelas. Mari kita buka acara penting ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, perkenalkan saya Linda Hartati, moderator untuk acara hari ini. Saya akan memandu jalannya diskusi dan memastikan acara berjalan dengan lancar hingga selesai. Kita di sini ngobras ya, ngobrol santai Baik. ya. Tapi sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan beberapa aturan lainnya. Mohon pastikan audio Bapak Ibu semuanya dalam kondisi mute atau nonaktif selama sesi presentasi berlangsung. Untuk menjaga kualitas suara Bapak narasumber nanti, silahkan membuka video untuk yang tidak berhalangan. Untuk yang berhalangan membuka video, mangga boleh ditutup videonya. Jika ada pertanyaan, mohon disimpan terlebih dahulu. Nanti ada sesi pertanyaan. Nah, untuk selanjutnya, Bapak Ibu, sebuah kehormatan bagi kita semuanya kedatangan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tapi kayaknya semuanya ini Mas sudah pada kenal dengan narasumber kita kali ini ya. Tapi izinkan saya untuk memperkenalkan beliau lebih dekat. Nama lengkap narasumber kita kali ini adalah Bapak Endang Setia Permana, SPD, MPD. Beliau berusia 56 tahun ya Bapak. Terus pendidikan beliau itu dari SD, SMP, SMA di Bale Endah, terus di Bale Endah. Kemudian beliau melanjutkan D3 ke Pendidikan Matematika ITB, dilanjutkan ke S1 UT dan S2 SPS UPI Pendidikan Khusus. Pelatihan dan pengalaman beliau sangat banyak, diantaranya yang pertama PKG Matematika Sumedang, pernah jadi instruktur CTL, fasilitator PKP Guru Belajar, terus kemudian pernah jadi ketua MGMP Subrayon, dan 2 tahun terakhir beliau menjadi ketua MGMP Matematika Kabupaten Bandung. Terakhir, dapat kesempatan kegiatan untuk menelaah soal TKA dari Kabupaten Bandung. Beliau terpilih jadi guru perwakilan dari Mapel Matematika. Dengan pengalaman dan keahlian beliau, kita yakin sesi hari ini akan sangat mencerahkan kepada kita semuanya mengenai tes kompetensi akademik. Tanpa berpanjang kata, waktu dan tempat sepenuhnya saya serahkan kepada Bapak Endang. Silakan Bapak untuk menyampaikan materi selama 25 menit. Untuk Bapak Ibu guru yang akan nanti bertanya, nanti akan ada sesi tanya jawab. Nanti sesudah Bapak menyampaikan materinya. Saya persilahkan Bapak. Mangga. Maaf Bapak, masih suaranya? Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya lihat ini ada 21 orang lah. Nggak apa-apa, berapapun jumlahnya, kita jalan terus ya. Sebetulnya ini nggak terlalu serius banget. Waktu kemarin pilihan sama Bu Nila, itu sampai serius banget kalau Ibu Bapak tahu, aduh ini wilayahnya kayak gini. Padahal kata saya ini episode perdana. Kita kan contoh-contoh kemarin. Di Balai Endah aja yang paling mudah ya, Ibu Bapak.
pada saat kebetulan Balai Endah kan sekarang lagi PSAS, dimulai dari tanggal 1. Salah satunya hari Rabu itu suka ada kegiatan MGMP. Sepulang PSAS, kita ribut katanya. Ya udah MGMP, MGMP lah, tetapi tidak di sekolah. Kita nyobain di rumah salah satu seorang guru. Dan apa yang terjadi memang salahnya itu pas di sana langsung disiapkan makanan, Bu. Nasi sama rujak sama kerupuk macam-macam. Apa yang terjadi MGMP-nya? Ya udah, MGMP-nya jadi makan dulu. Nah, ini adalah bagian dari kenapa Bu Nila saya pilihnya tidak terlalu serius karena yang pertama kita tidak tahu alurnya mau dari mana lah si titik-titik ini mengalir. Tapi harapannya sebetulnya hari ini kita bertemu walaupun dengan secara virtual adalah inspirasi atau gagasan-gagasan yang bisa menyampaikan kepada kita semua. Kalau boleh, boleh share ini nggak, Bu, Bu Linda? Mangga Bapak. Boleh share Ya, Pak. screen ini, Ya, udah jadi PowerPoint? co-host kok, Pak. Oke ya. Oh, ini. Berarti dari sini share dulu ya. Share. Nah, sudah terlihat, Bu? Ada, Sudah. Bapak. Ya, saya mundurkan ya. Nih, awalnya dulu. Oke, untuk ngobras. Terlihat nggak? Ada, Pak. Tapi bentuknya Ya, masih dalam ini, editing. Ya, belum ditampilkan. screen. Terlihat nggak, Bu Nila? Tampilannya masih ini, Pak. Masih dalam bentuk seperti edit. Belum ditampilkan secara Oke, keseluruhan kalau di saya. ya. Belum play. Sudah seperti ini, kelihatan nggak, Bu? Ah, tidak apa-apa, Pak. Masih. Tapi terbaca kok, Pak. Oke, Ya, ini terlihat ya, Bu? ada, Pak. Ya. Ada. Saya ingin mengawali bahwa kegiatan ini ada 11 slide ngobras di Kompel Daring. Tanggal sekarang ya, ini sudah berjalan waktu. Memang kegiatannya gini, saya ingin bahwa sampai apa santai tapi memberi warna, sedikit tapi membekas, berkesinambungan, tumbuh bersama, mengasah dan mengasuh. Modal, modul, model, RTL. Nah, saya ingin menggarisbawahi mengasah dan mengasuh. Mengasah itu tujuannya sebetulnya para guru mengasuh nantinya kepada siswa. Kemudian saya coba di laptop saya untuk kegiatan sehari-hari memasukkan eh, dashboard yang memunculkan, mungkin Ibu Bapak sudah kenal lah si lambang-lambang ini ya. Saya memunculkan ada 4 yang biasa saya coba. Ini sebetulnya bahan elaborasi guru. Nah, untuk Kombel, nah saya juga ingin mendiskusikan, pasti ada aktivitas di sekolah ya, dan di rumah. Untuk sekolah mungkin sekarang lagi PSAS atau menuju PSAS tahun ajaran 2005-2006. Mungkin ada yang sebagai panitia, pengawas guru. Kemudian nanti guru sebentar lagi akan mengisi raport dengan wali kelasnya dan bahkan sekarang kan rapotnya udah raport kurikuler. Terus tadi siang pagi saya sudah dapat kiriman TV Smart yang dijanjiin Pak Pak Prabowo ya. Ini artinya sebetulnya si landscape kegiatan sudah mengarah nih mau diapain oleh guru matematik TV Smart itu. Kemudian kalau di rumah mungkin saat ini lagi memeriksa hasil PSAS.
Kemudian tadi saya juga mengamati ada yang pelatihan pembelajaran mendalam ataupun coding, dan salah satu berikutnya juga KBM, MGMP Kabupaten. Ini ada slide yang penting. Saya mencoba bahwa di Kombel ini intinya ada dua, bagaimana guru-guru berkumpul dalam sebuah komunitas supaya bisa menghasilkan produk-produk intelektual, atau kita berkumpul juga dengan menghasilkan praktek-praktek baik lah. Ibu Bapak, saya pernah menyampaikan bahwa ada 209 guru yang tergabung di komunitas dan 469, oh, 209 guru laki-laki di komunitas dan 469 guru perempuan. Sebetulnya ini kan modal kalau dari sisi gender perbandingannya hampir 1:2. Tapi dengan demikian sebetulnya karena ada karakteristik ibu-ibu, sebetulnya punya harapan bahwa pembelajaran akan lebih eh, membumi lah. Terus tentang praktek baik juga sama. Saya yakin ibu bapak ketika ditanya, ibu bapak udah berapa tahun Anda mengajar? Jawabannya adalah, saya udah sekian puluh tahun. Pas ditanya, ibu bapak sudah punya produk apa? Nah, jawaban itu yang membuat saya juga termenung dan, oh iya, kita bertahun-tahun bergelut di profesi, namun demikian seringkali kita belum punya produk. Mungkin sudah ada produknya, hanya belum dibikin menjadi sebuah catatan atau menjadi sebuah presentasi, atau lebih jauhnya adalah praktek baik ya. Tapi saya meyakini bahwa itu mungkin sebagai catatan bahwa mungkin ibu bapak punya jurus, hanya hanya saja tidak tidak didiseminasikan ke teman-teman. Kemudian juga sama. Nah, ini saya ingin mengawali sebuah kegiatan. Sebentar dulu ya, ibu bapak. Ya, ibu bapak. Nah, ini pemanasan aja. Kalau suatu kelas pernah ditanya nih, adakah hasil dua operasi dua bilangan yang berbeda tapi menghasilkan bilangan yang sama? Pernah dengar nggak dengan permainan empat-empatan? Nah, saya coba. Berarti kan ini ya, berapa tambah berapa yang menghasilkan berapa kali berapa. Ada nggak yang mungkin? Nah, mungkin kalau nol bisa ya, nol, 2 juga bisa. Apakah selain nol dan 2 juga ada nggak? Nah, nanti kita diskusi. Kalau empat-empatan gini nih, sebagai ice breaking, saya pernah ketika pelajaran, anak-anak memungkinkan nggak ketika jajaran angka 4 4 menghasilkan 4 dengan menggunakan tanda kurung kurung tutup, kurung buka, kemudian operasi dasar, penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian. Atau kalau memungkinkan, pertanyaan yang lebih dipergen adalah 4 4 4 sama dengan X. X-nya adalah bilangan cacah yang kurang dari 10. Nah, ini juga silakan Ibu Bapak untuk mengawali kegiatan mencoret-coret kira-kira apa. Nah, Ibu Bapak sebetulnya ini adalah diskusi lanjutan bahwa kita memiliki Google Drive yang isinya ada 30 soal yang dikembangkan dari 30 indikator. Tapi ada beberapa soal yang belum nyampe nih. Tinggal nanti kita lengkapi saja. Nah, dari catatan ini kita dapatkan hasil dari eh, membandingkan ketika saya dapat kegiatan di Hotel Santika Garut berbicara tentang bagaimana sih menyusun soal TKA. Nah, ini sebagai bagian dari apa yang kita ingin diskusikan hari ini. Mungkin itu saja dulu, Bu Bu Nila atau Bu Linda. Ya, terima kasih Bapak. Tadi saya ini ya, poin kompol itu kita berkumpul
berkomunitas untuk menghasilkan produk intelektual dan berbagi praktik baik. Terus ternyata ada banyak sekali guru matematika di tingkat SMP di Kabupaten Bandung ini ya. Dengan aset yang sekian banyaknya, mudah-mudahan kita ini Kombel bisa berjalan berbagi praktik baik juga ya Bapak ya. Silakan kepada ini dulu Pak, pertanyaan dulu atau gimana Bapak mau melanjutkan dulu? Paling saya pengen tanya dulu itu yang ada nggak selain nol dan 2 untuk menghasilkan bilangan A eh, tambah B A itu. tambah B sama Oh iya. dengan A kali B. Ya, mangga Bapak Ibu, barangkali ada yang bisa menjawab tadi pertanyaannya. Ada tidak bilangan yang memenuhi A tambah B sama dengan A kali B? Boleh raise hand atau boleh di kolom chat juga. Ada? Bu Iis, Bu Eis. Ini Bapak es breakingnya Ada? menguras pikiran sekali. Silakan Bu Eis, ada ini. Ayo dicoba, Bu. Ayo. Oke, saya kasih clue atau ya. Coba pakai pendekatan aljabar yang A tambah B sama dengan AB. Nanti Ibu bisa mencari kira-kira B-nya berapa, A-nya gimana. Bilangannya bebas Pak, tidak bilangan Bebas, bulat bebas. aja. Yang penting mah kalau dijumlahkan segitu, dikalikan juga sama. Berarti kalau A harus angkanya sama ya, Pak ya. B juga harus sama gitu. Yang penting mah hasil itu aja operasi sebelah ruas kiri dan ruas kanan sama gitu. Ya, Oh, ruas nggak kiri harus mah A misalkan, tambah B, kalau yang ruas kanan A kali B, oh, nggak harus gini, 2 kali 3 sama dengan, 2 tambah 3 sama dengan 2 kali 3 gitu, enggak gitu. ya harusnya mah seperti gitu. Nanti Harusnya tapi mah, cari angka-angka yang bisa sesuai. gitu. Sudah nemuin? Boleh dicoba. Oh, ini Pak Sandy 0 dan 0 atau 2 dan 2. Benar ya Pak ya tadi Ya, yang udah tadi ya. dikatakan Bapak tadi. 2 dan 0 boleh. 2 dan 2 ya. Boleh menjawab gak Pak? Boleh, mangga, mangga. Mangga. Kalau saya itu 3 sama 1,5. Ya, udah, udah kata kuncinya selesai. Udah betul, betul. Nanti lanjutannya Masih juga ada Bapak sama. itu? Iya. Ya, Masih jadi ada nanti soalnya. B-nya jadi A per A-1 ya. Nah, ya udah itu. Nah, sebetulnya ini kan udah pada tahu hanya karena kitanya aja jarang diskusi atau ada sesuatu temuan. Jadi pentingnya diskusi itu yaitu ketika kita kok dapat sesuatu yang gitu ya. Nah, sama juga dengan yang tadi. Mungkin nggak kalau 4 4 4 sama dengan 4 gitu. Oh, 4 4 4 yang hasilnya jadi 4 tadi Ya, ya, Pak. boleh. Bebas mau diapain juga. Tapi pakai 4 itu aja, 4 operasi dasar aja. Sandy. Udah dapat, Bu?
Masih berpikir kayaknya Bapak. Ini Pak, mau tanya, ini siswa berhasil menjawab nggak Pak? Ada Pada, pada umumnya memang kan kita tujuannya membangkitkan ya, men-trigger aja sebetulnya. Nanti mungkin kalau kesulitan kasih aja scaffolding atau kasih apa penyangga supaya mereka bisa kasih clue aja Bu. Mungkin 0 tambah 4 ya Boleh Bu. kita kasih clue-nya, Pak? Ada beberapa operasi gitu. Oh jadi gini, nanti ada kurung ya. Oh, boleh pakai tanda kutip. Eh, Tanda boleh. kurung ada operasi tambah, kurang, kali bagi. Sebetulnya kan 4 4 4 4 bisa 4 tambah 0 ya. Oh iya, 4 tambah 0 awalnya ya. 4 kurang 4 kali 4 tambah 4 ya. Iya, betul, Pak. Nah sekarang bagaimana kalau pingin 5? Bagaimana kalau pingin 3? Bagaimana kalau pingin 6? Itu juga sebuah tantangan kan? Jadi sebetulnya berpikir divergen itu adalah bagian dari bagaimana mengambil ini eh, magnet kepada anak-anak supaya anak-anak itu mulai senang. Saya juga sama ketika bicara tentang 108 ya Bu, Ibu sudah mungkin Ibu Bapak sudah nyobalah bilangan 108 ketika bilangan nyari 3 bilangan kemudian diputar, kemudian dikurangkan, ditambahkan, nanti selalu hasilnya adalah 108. 1089 kalau nggak salah. Itu juga sama lah. Jadi mungkin anak memang akan terkesan, artinya sebetulnya bukan menjadi siapa sayanya, bukan. Tapi lebih pada bahwa matematik itu bisa sesuatu yang bisa menyenangkan. Kalau saya sih sebetulnya mengawali dengan anak-anak seperti tadi. Namun ibu bapak juga sama, yakinlah waktu Bu Nila diskusi dengan Bu Is, pandang jangan dulu konsep IT yang dikedepankan, tapi mungkin konsep-konsep yang fundamental dan mendasar yang bisa dipakai. Ya, mangga kalau kata saya, memang ujung-ujungnya apa yang akan dibutuhkan oleh teman-teman di lapangan. Nah, makanya salah satu konsep dari ngobras juga sama bahwa hari ini diskusinya diskusi santai aja, tapi nanti ke depan memang kalau di luring akan butuh yang lebih seru lagi gitu. Saya kan ibu bapak punya punya jurus-jurus sakti, hanya saja nggak di open kan aja di kita. Mungkin saya juga sama, bahkan saya ketika ngebimbel juga sama, ngebimbel ke anak-anak, loh kok ternyata ada soal yang lebih hebat lagi gitu. Dari sana akhirnya karena mungkin jam terbang sering ketemu, sering bertemu dengan masalah, akhirnya ya bisa bisa ada hal-hal yang baru. Dan waktu diskusi dengan teman-teman, sebetulnya mah itu sih, adakah ruang waktu yang diinvestasikan oleh kita untuk ngutak-ngatik itu matematiknya? Dari sanalah mudah-mudahan Ibu Bapak lah. Saya terkaget-kaget ketika kemarin Pak Purbaya berdiskusi dengan Pak Gita yang dulu 2 menteri ini. Satu menteri keuangan, satu lagi menteri dulu menteri perdagangan kalau nggak salah. Jadi saya sering nonton YouTube juga dengan diskusi-diskusi. Ada pertanyaan kan gitu katanya. Salah satu yang dibutuhkan itu untuk di sekolah adalah guru-guru yang hebat, guru-guru yang bisa menstimulasi tentang inspirasi, kemudian inovasi. Nah, ini yang kita butuhkan kalau kita bicara apa kontribusi untuk generasi emas. Walaupun berdebat ya, kalau untuk sindiran-sindiran kan dari emas menjadi cemas sebetulnya
ya kita mau ngisinya melihatnya mau seperti apa, kita juga mau aksinya seperti apa. Nah, salah satu yang saya usulkan memang ya ibu bapak yuk kita sama-sama menyisihkan waktu aja. Misalkan dari 1 minggu berapa lama ibu bapak membaca. Makanya kalau menteri mah kan bilang gitu ya hari belajar 1 minggu dimintakan pada kita hanya. Oh ya, satu lagi. Nih, ketika dari MGMP, saya juga diskusi dengan teman-teman MGMP sekolah. Saya tanya gini, Ibu Bapak, apa yang terjadi ketika Ibu Bapak zona nyaman hari ini, kemudian Ibu Bapak tidak mendapatkan arahan, tantangan, target, tujuan di dalam keseharian kita. Saya memastikan Ibu Bapak akan terseret ke sebuah situasi, yaitu apa? Situasi kuliner atau healing. Lebih-lebih bahayanya adalah gosip, Bu. Mangalah secara ini mari kita refleksi. Nah, saya jadi sampai berpikir, oh gini ya. Jadi ceritanya gini, selepas saya dari kurikulum, saya mencoba kegiatan mengamati guru-guru di ruang guru. Saya lihat dari sisi waktu, oh ternyata inilah yang tidak ada di komunitas guru. Jadi ada yang memformalkan dalam konsep belajar, ada yang menginformalkan dalam konsep belajar bersama. Nah, salah satunya mungkin ngobras adalah salah satu. Nah, nanti ngobras ngobras satu, ngobras dua, sampai ngobras berapapun, ataupun mau di ruang waktu yang berbeda, ibu bapak mangga. Nah, nanti praktek baiknya silahkan diskusikan. Siapa tahu ini menjadi hal sederhana tetapi mendongkrak bahwa ada harapan sih kepada munculnya mungkin warna-warna baru lah. Nah, inilah yang disebut konsep mengasah mengasuh. Mengasahnya sederhana, tapi nantinya bisa mengasuh anak-anak karena nanti eh, ketika di depan kelas ketemu anak-anak, anak-anak akan selalu menyapanya dengan senang pada kita. Tapi mudah-mudahan saya juga tahulah bahwa ibu bapak punya rahasia, jurus-jurus tertentu. Saya juga lihat di status WA-nya ada beberapa guru yang dicintai banget sama anak-anaknya. Sampai di hari guru juga terlihat ya ibu bapak mungkin dikirimi surat atau dikirimi buah tangan. Ya mungkin itu bagian dari bagaimana kita menanam. Nah itu mungkin sebagai gambaran untuk kita diskusi hanya sederhana saja tadi dari menjumlahkan, kemudian memungkinkan berpikir divergen dari hasil diskusi kita. Ibu bapak juga sama lah, yakin pasti punya punya sesuatu yang mau dikembangkan. Hanya saja mungkin elaborasinya yang belum dikembangkan itu di tingkat kolegalitas. Kalau teman kolegalitas itu setara, tidak ada merasa yang lebih, tidak ada yang merasa kurang. Jadi kesejajarannya ada. Nah, Bu Linda itu sudah masuk jam 8, setengah jam kita ingin mendobrak dulu itu. Mangga untuk yang lainnya juga. Saya yakinlah bahwa Ibu Bapak punya pengalaman dari upgrade, update. Ya, silakan tunggu, silakan mengkontribusi lah. Nah, itu dulu untuk sementara Bu Linda. Mangga untuk yang lainnya atau mau langsung kepada ini hasil penelaahan. Saya Ya. tanya dulu deh, apakah semua sudah dapat nggak si file soalnya? Belum. Oh belum. Oh iya. Belum, Pak. Nah saya juga berpikir begitu. Setiap Subrayon kan bikin 4 soal ya. Kecuali Subrayon 8, 2 nih. Nah dari hasil-hasil bacaan selama 30 soal tadi, ada beberapa catatan sih yang perlu saya pingin diskusikan secara khusus bahwa ini salah satunya itu adalah ini hasil dari telaah
Saya pengen share lagi ya. Bentar lah. Hmm. Nah, ada catatan coba kalau kartu soal dilengkapi dengan durasi. Waktu pengerjaan soal TKA memang ada aplikasinya Assessmentpedia. Ketika soal tuh dihasilkan terakhir muncullah soal dengan format tampilan ANBK. Di sana tertulis rata-rata si soal adalah 90 detik atau menuju 2 menit ya. Karena kita tahu bahwa nanti pada saat TKA, anak hanya mengerjakan 30 soal dengan waktu 60 menit. Berarti rata-rata 2 menit. Nah, ibu bapak sudah bagus tuh bikin soal, tinggal durasinya diinikan. Kemudian ibu bapak juga sama. Sok mangga udah diberikan produksi soal, tapi bagaimana tingkat kesulitannya. Kemudian juga muncul model masalah itu, saya lupa waktu itu, ada masalah matematika dan ada masalah kehidupan sehari-hari. Dan tambahan juga sumber. Ini memang beberapa teman juga banyak yang menggunakan sumber internal, artinya teh teman-teman sekolah, teman-teman se-MGMP, kemudian kalau eksternal mungkin dari pelatihan-pelatihan lah atau dari hal-hal lain. Kemudian juga saya tahu bahwa ibu bapak punya buku-buku TKA yang sekarang lagi tren kan TKA-nya Erlangga ya. Kemudian dari internet banyak. Nah, saya pernah nyoba di internet, saya coba ke Gemini, tolong cari eh, bimbel-bimbel online. Terus susun. Nah, dari saya coba ketika mencari soal, oh benar juga ya, banyak juga dari bimbel-bimbel ini muncul. Kemudian di soal juga ada yang menuliskan kunci dan pembahasan. Ada cukup kuncinya saja, ada yang lengkap dengan pembahasan. Barangkali mungkin ke depan mangga dilengkapi aja pembahasannya. Nanti bisa versi satu, versi 2 dan versi yang lainnya. Karena yakinlah cara berpikir ibu bapak mungkin banyak. Dan memang di soal itu harus muncul. Kalau ibu bapak mengambil sumber bacaan, tulisnya aja sumber bacaan. Pakai kalau dari internet mungkin nanti tinggal di copy aja linknya. Kemudian sama sumber gambar, ibu bapak mengambil dari gambar mana dari mana. Nah, ada beberapa simbol-simbol yang mungkin disepakati mana. Eh, saya sih mengasumsikan mungkinkah teman-teman yang dari soal-soal tadi dipilih dicobakan ke anak-anaknya, baik anak yang cukup cepat mengerjakannya, kemudian yang reguler dan mungkin yang lambat, supaya seberapa jauh keterbacaan soal dan seberapa prediksi kita bisa menyaksikan. Nah, ini sebagai gambaran ini itu ya. Nah, itu Bu Linda, catatan refleksi dari saya. Selama nanti mungkin Bu Nila bagikan saja hasil yang 30 soal kepada teman-teman kalau mau dicobakan. Paling risetnya nanti kan jadi bahan penelitian tuh. Apakah kejadian yang sama gitu ya Bu Linda tadi teh mengawali kalau Pamu Pamu siapa? Pak Menteri ya. Iya, Bapak. Pak Menteri bilang ini bukan salah soalnya gitu, yang salah mengajarnya. Tapi kan dijawab juga sama netizen. Kalau gurunya siapa menterinya? Nah ini juga kan balik. Tapi kan yang perlu didiskusikan bukan masalah ininya, tapi ada nggak message yang menjadi insight atau menjadi pencerahan? Oh ini loh tantangan ke depan apa yang kita bisa lakukan. Saya yakinlah bahwa semua juga punya pengalaman. Jam terbang sebetulnya ya ketika saya juga pernah dulu ikut ketika bikin soal Subrayon dibikin gitu kan. Dulu mah pas ada soal-soal yang satu Subrayon itu disamakan gitu ya. Sekarang dengan kurikulum Merdeka dengan ITP yang berbeda, ternyata
sudah susah lagi ketika mau pakai soal yang sama-sama. Tapi pinternya KBB, Kabupaten Bandung Barat, si MKKS-nya tuh pinter, Bu. Mereka mencari irisan dari ITP yang sama. Muncullah soal bersama. Kalau katanya, waduh ini pinter juga. Nah, kalau kita mah malah bukan masalah soal bersamanya, tapi sering-sering aja lah ibu bapak pernah nggak membundel soal-soal ujian nasional atau ibu bapak pernah nggak membuka-buka soal ANBK, soal tes terstandar, bahkan sekarang soal-soal yang TKA banyak melimpah di buku-buku ibu bapak sok dicobain, kemudian diskusikan. Sama waktu dulu ujian nasional, ada soal-soal yang hebat yang, oh kok ini nggak bisa gitu. Saya coba. Tapi dengan diskusi teman, oh iya ini ada caranya gitu. Nah dari soal-soal itu saya sering milih-milih. Dulu, oh soal-soal ini nih yang bagus, yang tren. Dipilihlah soal-soal, oh ini nggak biasa gitu. Kemudian ke sini juga lari jadi ke soal-soal OSN. Nah mudah-mudahan dengan pengalaman tadi, Ibu Bapak bisa menginspirasi. Mungkin kan tahap awalnya ATM-nya mungkin bisa saja hanya langsung dipakai atau mungkin bisa memodifikasi. Nah, itu saja dulu eh, Bu Linda. Nah, silakan aja kita masuk pada diskusi. Ya, baik Bapak. Terima kasih banyak Bapak atas pemaparan refleksi tadi terhadap soal-soal yang sudah dikumpulkan oleh 8 subrayon. Meskipun singkat, tapi itu mencerahkan kita-kita yang di subrayon apa yang kurangnya, apa yang sudah bagusnya, panduan yang jelas mengenai bagaimana kita menyusun di kartu soalnya. Bapak Ibu sekalian, kini sampailah kita pada sesi interaktif, yaitu sesi tanya jawab. Saya yakin banyak hal menarik yang ingin Bapak Ibu diskusikan lebih lanjut dengan narasumber. Namun untuk sesi ini kita buka dulu untuk persatu penanya untuk setiap terminnya. Silahkan Bapak atau Ibu yang ingin bertanya, mekanismenya silahkan bisa menekan tombol raise hand atau menuliskan di kolom chat dengan format nama, asal sekolah, dan pertanyaannya. Silahkan Bapak Ibu, boleh raise hand atau di kolom chat juga. Atau ada pertanyaan lain atau ada hal yang ingin didiskusikan mengenai TKA ini atau tadi juga pembuatan soal atau tentang kombel dan sebagainya ya Bapak. Tapi kita Ya, khususkan ke TKA terlebih dahulu. Silakan Bapak dan Ibu. ya sambil menunggu saja Bu eh, Linda. Jadi pengetahuan TKA memang saya lihat segmentasinya berbeda kemarin dengan kita berkumpul di mana Gumilang Hotel ya. Dengan sekarang kita di ini juga siapa? Bunia ya, Mangga tuh Bunia ada. Ya, Mangga Bu Nia. Bapak mungkin lanjut dulu aja, Bapak mau barusan tadi bilang atau langsung bertanya aja. Boleh, boleh, sok aja Bunia. Bentar, mau nanya kan ini tuh bahas soal-soal TKA Pak, apakah nanti rencana kedepannya gitu dari MGMP akan ada TO matematika buat anak-anak SMP Ya, untuk kedepannya. Jadi satu kabupaten itu Pak sama soalnya. Ya ya, gitu aja Bapak hatur nuhun. langsung jawab atau gimana? Ya Bapak, langsung jawab saja Ya. satu persatu. Nah, berarti pancingan saya berhasil. Bunia berhasil saya tuh sebetulnya supaya guru-guru tuh adain dong MG, TO-nya. Nah, kalau saya sih tidak berbasis masalah uang ya, tapi lebih baik kan anak memberi manfaat kepada anak. Mungkin saja boleh pakai Quizzes, mungkin saja bisa pakai Google Form atau LMS yang tersedia. Harapannya sih sok aja dulu dari sekolah-sekolah atau dari 30 soal ini cobain.
ke anak-anak. Siapa tahu nanti ke depan juga makin dekat ke pelaksanaan, biasanya juga akan makin banyak tuh undangan-undangan untuk TO. Dan memang ujung-ujungnya sebetulnya anak sih, bagaimana anak percaya diri untuk melaksanakan TKA. Walaupun kontroversinya gitu kan, TKA itu ongkos siapa, ongkos buat siapa? TKA sebetulnya kan untuk memfasilitasi SPMB, kalau untuk SMP ya, kalau saya lihat SPMB jalur prestasi, di mana anak-anak pintar yang tadinya berbasis jarak sekarang sudah punya optimis, tinggal mau nggak menghasilkan nilai maksimum dari TKA. Hanya mungkin bocoran-bocoran TKA itu kan sebetulnya sudah melimpah ya Bu. Contohnya di perkabannya yang itu tentang kapan waktunya, kemudian eh, apa materinya. Nah, itu aja dielaborasi, di diperdalam, dieksplorasi. Tinggal, oh ini kan mungkin saja ibu bapak juga tidak tertutup. Ah, saya mau membuat sebuah rangkuman atau peta konsep yang menghasilkan TKA. Walaupun dari sisi 30 soal itu kan yang 15 soalnya adalah miliknya pusat. Bahwa kita akan mengerjakan soal, si anak akan mengerjakan 15 soal berbasis pusat dengan pilihan ganda, kemudian multi choice, multiple answer yang sebetulnya eh, pilihan ganda kategori itu. Kemudian benar salah. Bahkan di aplikasi uji coba TKA itu hanya ada 6 soal yang dimiripkan. Ini loh model untuk anak-anak gitu. Simulasi buat anak sebetulnya. Dengan waktu 15 menit, 6 soal dimunculkan. Hasil anak nanti mengerjakannya gimana. Dan memang tidak, ini ada kunci jawaban, ini pekerjaan anak. Saya coba berkali-kali tetap aja 6 soal. Berarti kan pemerintah pusat hanya ingin tahu, nih anak-anak SMP ini contohnya gitu. Tapi siapa yang mengembangkan ya tetap aja para guru. Bisa dilihat juga beberapa tadi di eh, bimbel-bimbel online, bahkan ya di Kompas, di itu juga muncul semakin mendekat bahkan makin. Tapi ya kata saya juga, ibu bapak coba cari materi esensialnya, esensial banget apa gitu. Kan kita juga menghadapi masalah tuh dengan kelas 9. Kemarin kalau saya kan duduk di sekolahnya itu berdekatan. Guru matematik, 8 orang itu satu baris, berkumpul, diskusikan juga menghadapi tadi hasil memeriksa PSS. Pandang, kenapa ya anak-anak susah mengalihkan? Oh ya, saya lihat coba di latar belakangnya, tapi ada yang maksudnya, Pandang kan ini produk yang kelas 9 adalah produk COVID 2021, sehingga menghasilkan beberapa anak yang kesulitan dalam UI. Oh kalau gitu intervensinya apa, treatmentnya apa dari guru. Kemudian juga sama, di diskusi sederhana, memang saya sering diskusikan, Bu, coba cara mengalihkan itu ada berbagai cara. Ada penjumlahan, ada pengalihan bersusun, ada pengalihan pakai metode Jepang. Sekarang kan TikTok melebar ya. Nah, mungkin menurut saya ketika kita menemukan tadi salah satu pasien yang kesulitan dalam berhitung, cobain dulu dari pintunya. Apakah dia punya TikTok, apakah dia punya Instagram, basisnya cobain aja. Anak, nah boleh nggak cari yang ini? Kalau sudah sok sini. Nah, mungkin itu juga merupakan beberapa alternatif sih. Saya yakinlah ibu bapak punya punya pengalaman bagaimana mentreatmentnya. Nah, pengalaman-pengalaman ini kalau ibu bapak catat dalam sebuah selembar, sehari selembar, mungkin 1 tahun sudah 365 halaman ya. Kalau ibu bapak mencatatkan gitu. Nah, inilah yang sebut menurut saya itulah produk intelektual ketika ditanya ibu bapak sudah berapa tahun mengajar. Ibu bapak punya jurus sakti apa? Kasihin aja itu buku. Mungkin ibu bapak juga hanya kan yang dipentingkan itu ketika ibu bapak punya ide, kemudian ada masalah ide dan dielaborasi. Oh ini ada pertanyaan ya? Dielaborasi dengan teman-teman
supaya si idenya itu makin meluas dan mendalam. Oh, Ya, tentang ini ya, menghadapi kelas ya 9. Bapak. Ini ada yang bertanya di kolom chat, Ya. Bapak Sandy ini. Heeh. Baiknya timeline yang harus dikerjakan apa dan kapan saja ya? Kapan bikin soal, berapa kali tryout, waktu tryoutnya kapan? Kebetulan beliau baru kali ini menghandle kelas 9. Ya. Baik, Pak Sandy. Pak Sandy itu kalau nggak salah di Subrayang 1, teman saya juga lah. Eh, Memang ada salah satu fenomena, Bu. Tanyain aja, anak ketika mendekati dulu ujian nasional. Ada yang senangnya itu susah tidur. Kemudian sering nonton, tapi nggak tahu apa yang ditonton. Jadi sebetulnya itu stres yang menghadapi karena kebingungan. Hanya kan saya sudah pernah ngasih ke teman-teman. Ibu bapak coba apa yang terjadi ketika kita dihadapkan seo- dengan 10 musuh yang melingkungi kita. Kita gitu berdiri di tengah-tengah, tiba-tiba ada 10 musuh yang mengelilingi kita. Nah, kita mau apa? Mau menyerah atau mau melawan gitu kan? Kan dua pilihannya ya. Nah, saya juga pernah berpikir, oh iya, itu ilmu perang Cina itu katanya gitu. Ketika digempur oleh 10 orang, maka eh, lawanlah eh, lawanlah si lawan yang paling lemah. Nah, bagaimana ke anak-anak kelas 9? Harusnya dicek dulu apa yang menyebabkan mereka eh, bingung, takut. Nah, biasanya apa? Malas, ngantuk, terus lapar. Nah, apa yang paling lemah ya? Kerjakan aja. Misalkan lapar ya makan dulu gitu. Kalau ngantuk tidur dulu. Kalau malas ya cobain gitu. Nah, itu juga sebagai bagian dari bagaimana pendekatan-pendekatan itu dilakukan. Di ini kan aja Pak Sandy dibikin rencana sama Pak Sandy juga mungkin kalau sekarang mau tanya Gemini boleh, ChatGPT boleh. Atau nanti silakan dielaborasi dengan teman-teman pengalaman. Nah, nanti kan tadi kalau saya gini, pembelajaran esensial mana yang paling penting? Materi prasyarat apa yang sebagai eh, pengetahuan konsep, pengetahuan fakta, pengetahuan prosedural, bagus-bagus sih ke metakognitif. Nah, itu saja sebagai bahan kita. Yakinlah kalau makin dekat dengan anak-anak makin tahu apa yang bolongnya. Tinggal sekarang mah itu aja. Lakukan aja dari sekarang. Mungkin petakan dulu dari sekian anak itu, mana anak yang sudah menguasai konsep. Ya, kalau bicara tentang konsep sebetulnya lebih pada itu aja. Konsep-konsep dasar apa. Dan mungkin juga sama kebutuhan ketika ada anak yang ingin memanfaatkan apa TKA ini sebagai karcisnya. Nah, jadi intinya gini aja tuh. TO kita coba ya Bu Nila, Bu Linda sama teman-teman seini. Mari kita sama cobain aja. Nah, nanti tinggal metodenya mau pakai apa. Ibu bapak juga kalau mau diperin di sekolah mah enggak. Itu mah udah sekarang mah ketika ini akan kembali ke sekolahnya ya. Bahwa mau tergantung arah kebijakan. Misalkan kalau ibu kepala atau bapak kepalanya, aduh, ingin tahu nih peta ini boleh. Kalau di saya juga sama, karena berdekat dengan bimbel-bimbel, saya juga sama ke si kurikulumnya. Udah aja Pak, minta uji coba. Tapi kalau mau dilihat dulu sih soalnya, divalidasi dulu gitu, sehingga eh, peta nilai itu memberi mana. Nah, itu mungkin untuk sebagai gambaran, Bunia harapannya ya mudah-mudahan saja ada cobain sebelum di kabupaten, cobain dulu deh di Subrayon, nanti coba lihat eh, materi apa yang yang repotnya gitu. Nah, dari sana mungkin bisa nanti sebagai bahan mengupas di tingkat subrayon atau kabupaten, kemudian dicobain TO kedua.
Ya minimal atau TO Subrayun ada, TO sekolah ada, TO Subrayun ada, TO kabupaten ada. Nah, tentang tadi pertanyaan Sandy ya, Sandy menurut saya, Pak Sandy tinggal ini aja, lanjutkan. Oh ya, ini saya kasih catatan juga. Kemarin hasil diskusi atau hasil panduan dari PJM, penanggung jawab, dan ada temuan bahwa untuk soal TKA bukan ANBK, bukan terlalu hot karena durasi 2 menit, pingin mengukur materi esensialnya apa gitu. Jadi bahkan para dosen ini juga sama lah. Ini kan TKA pertama ya, eh, para dosen juga sama tim asesmen nasional bilang jangan terlalu muter-muter ribet gitu. Jangan ke gambarnya, tapi pada konsep matematiknya. Bahkan gambar-gambar bagus hasil AI juga akhirnya mah udah Pak ini disederhanakan kayak gini gitu. Oh kata saya tuh, oh iya ya benar juga gitu. Bahwa kita mah hanya menggunakan 7 soal untuk Kabupaten Bandung. Dari 30 tuh nanti diambil 7 soal. Yang 8 soal itu diambil dari acak dari 27 kabupaten. Yang 15 soal dari pusat. Nah itu apa sih sebetulnya tinggal nyobain aja. Kalau saya gitu, apakah perlu banyak soal atau apakah perlu konsep dasar yang harus dikuasai dari kisi-kisi atau dari ini, dari capaian belajarnya. Dari capaian belajar itu kan mungkin bisa di breakdown dalam bentuk di fase-fase misalkan tentang perbandingan apa sih yang paling penting, terus tentang aljabar apa yang paling penting. Nah, dari materi-materi itu tinggal dikonsepkan mana yang paling esensial. Kemudian hasil-hasil ini tadi pengetahuan prosedural apa yang harus mereka kuasai. Terutama kan alatnya berhitung ketika 2 menit gitu. Mereka juga kan harus disiapkan. Jadi kita juga sama mungkin sekolah akan menghadapi tantangan bagaimana selama 4 gelombang dalam 4 hari itu dengan 3 sesi bisa menyertakan kebutuhan komputer karena tidak berbasis Android, tetapi berbasis soal kayak INBK. Artinya berarti dikerjakan di labcom atau di tempat-tempat yang dibikin lab. Bayangin aja, Balai Endah itu punya 600 siswa kelas 9 nih. Saya juga masih pusing kayak gimana nih secara. Berarti kan 150 per hari. 150 harus dibagi 3 sesi, berarti 50 per, per sesi. 50 per sesi, itu berarti membutuhkan 50 PC. Atau 50 tambahan PC plus laptop. Nah, itu aja lah sebagai bocoran-bocoran. Ada juga beberapa temen yang nampaknya ke saya tuh gini WA, Pandang bagi dong soal-soal TKA yang Pandang buat. Loh, kan kata saya juga kena itu punya perjanjian fakta integritas. Jadi saya tidak eh, berupaya hanya sekarang saya coba memancing teman-teman kan hanya 25% lah yang mungkin yang akan kena di hasil dari random soal yang kabupaten. Tapi 75%-nya itu kan Maaf, Anang. Ini dulu nggak bentar. mak. Ya, dari pembicaraan yang barusan kan ada kalimat Pandang kan Pandang yang membuat soal TKA. Nah, terus Pandang kan bisa bikin fakta integritas dengan pihak itu untuk tidak memberikan soal. Kita itu bukan memberikan apa Pandang tidak ya tidak bisa jelas memberikan soal, tapi mungkin untuk tipe contoh misalnya soal yang dibuat itu seperti apa. Karena kan mungkin tadi dikatakan tidak sama dengan soal ANBK Ya, dengan soal apa yang biasa yang kelas 8 itunya. Nah, untuk soal yang sekarang kan berbeda. mm-mm. Jadi mungkin AKM ya. terlalu sulit tidak, tapi mungkin mudah juga tidak. Nah, mungkin di spill aja
salah satu contohnya tuh seperti ini. Nah, jadi Ya, kita udah bisa memperkirakan contoh gitu. gini, Itu mungkin boleh boleh Banda. gini aja. Jangan sampai soal itu yang dikeluarkan, itu Nah, udah boleh rahasia. gini. Kan ada ya contoh indikator tentang persamaan linear. Ya, Pak Sofan, persamaan linear. Ternyata saya cobain soal yang modelnya itu gambar timbangan dengan timbangan, kemudian berapa tuh hasil timbangannya. Nah, itu salah satunya. Nah, jadi si gambar-gambarnya nggak rumit gitu, hanya sederhana. Kemudian juga sama contoh gini, Bu. Eh, ada contoh soal di eh, uji coba TKA nomor satu itu, yaitu tentang pemfaktoran ya. Ada bilangan model ini, jadi faktor yang samanya apa. Nah, juga mungkin sama, Ibu Bapak coba, Ibu Bapak bisa mencari hasil faktor dari eh, serat eh, inilah 5 kali 2 kali 3 6 kali 5 10 ya. Berarti 60 ya, atau faktor dari faktorisasi prima 60 lah. Faktorisasi prima dari 60 berarti angkanya berapa tuh? Kan ada dua pangkat N, ada dua pangkat tiga pangkat M, dan ada 5 pangkat O atau ya. Nah, saya hanya memainkan N, MO-nya itu digimanain supaya anak-anak itu bisa ini. Kan jadi dari sisi konsep bahwa ini tuh hanya hanya pemfaktorisasi prima, tetapi dari hasil operasi bentuk angka-angka eksponennya kita bisa operasikan. Nah, seperti itu juga kan jadi ada hal-hal yang mendasar dari anak-anak. Tapi saya lihat juga di kartu-kartu soal, oh ini udah banyak nih, udah bagus gitu. Udah ada yang, wah ini hebat sekali soalnya sampai kebayang seperti tadi. Nah, itu hal-hal yang sama lah. Eh, nah, itu salah satu spillnya yang dua itu aja lah. Bahwa eh, si soal-soal tidak terlalu rumit karena tadi dosen juga sama ini pertama kali. Kemudian yang kedua, kalau dari sisi soal daerah ya Pak Sofan, Ya. ini yang kedua tadi tidak terlalu rumit tapi esensial gitu. Kemudian juga sama, bayangin kalau 2 menit, apakah anak bisa mengerjakan Nah, tidak? itu betul. Itu betul. Karena kan ya betul tadi dikatakan bahwa yang kelas 9 sekarang itu mungkin pola pembelajaran itu tidak disiapkan untuk mengikuti yang sekarang. Ya, Saya betul. yakin semua juga pasti pasti akan setuju gitu. Heeh. Nah, tiba-tiba sekarang ada ujian. Nah, apa yang akan terjadi di situ mungkin? Ya, Saya yakin guru-guru kelas 9 itu sekarang ada beban lagi. Dan saya mencoba turun ke kelas 7 8 gitu ke bawah gitu. Justru yang kelas 9 saya tidak ngajar. ya, Tapi saya yakin itu akan menjadi sebuah pembelajaran yang ya seperti sang kuryang pandang sih sepertinya sekarang ya, itu. Karena tidak ya, disiapkan untuk ini gitu. Ya, mungkin Wayana kepada guru-guru kelas 9 berjuang semangat. ya, Ya, ya. terima kasih Memang banyak. Wah, hal yang guru. tidak mungkin tetapi pasti bisa dilakukan. Ya, Hanya mungkin bagi kita memang ada beberapa gitu Pak Sofan, strategi guru, strategi sekolah, atau tadi juga saya tidak terlalu yakin lah ketika bicara tentang TKA, apakah ini menjadi obsesi sekolah enggak gitu. oh, Tapi ya. untuk sekolah-sekolah tertentu siapa tahu itu kan menjadi peluang rating ya. Hmm. Namun demikian kita mah bergerak dari satu selnya dulu deh. Selnya adalah guru gitu. Bagaimana Atau mungkin Padang memperlakukan. ada yang ini, ada yang guru-guru yang ngajar di SMA, mungkin kan ada TKA kemarin. Mm-mm. Seperti apa tuh pengalaman siswanya menghadapi TKA yang kemarin mereka lalui? Saya kira tidak akan terlalu jauh dengan SMP, suasananya, bentuk-bentuk soalnya, yang dipelajarinya mungkin akan seperti itu. Ada nggak di Ya, sini mungkin ada yang kemarin ngajar di SMA, kelas 12, kelas kelas 11 ya mungkin ya kelas 11. ya, Kemudian eh, menghadapi hal yang seperti itu pengalamannya ya. seperti apa mungkin. Jadi waktu di Garut itu memang Pak Sofyan yang dikumpulkan itu guru SD dan guru SMP.
Hmm. Mereka mau bikin soal, ada yang basis guru matematik, ada yang basis guru bahasa Indonesia. Kalau yang SD juga eh, memang dari sisi konsep waktu hasil diskusi dengan PJM, ada yang memang sudah menguasai, ada juga yang kebingungan ketika menghadapi ini. Namun demikian, kalau saya bicara tentang SMP, ya salah satunya memang ada pola-pola yang misalkan gini, pola nasional juga sudah memunculkan berbagai alternatif. Kalau mau nanti saya sharekan aja ke pengurus Subrayon tentang soal-soal yang saya ada di grup MGMP nasional. Ada sebuah Google Drive yang, yuk kalau mau gabung, ini contoh-contoh soalnya. Mau nanti saya kasihkan lah. Nah, berkaitan dengan pengalaman, memang menurut saya kan esensi munculnya TKA itu untuk SMA itu adalah perguruan tinggi, Pak Sofan. Betul. Tiba-tiba kan Menteri ingin memvalidasi tentang kemampuan anak dari sisi itu. Saya lihat ternyata sih soalnya soal-soal paten hunkul gitu. Nah, kalau Hmm. yang SMP kan ini yang pertama nih, nanti arahnya kemana? Nah, untuk Jawa Barat modelnya tadi lebih pada bagaimana mengukur hasil belajar anak-anak. Nanti juga akan terlihat mungkin dari sisi konsep ketika 50% pusat, 50% provinsi, 25% provinsi dan 25% kabupaten itu mungkin adalah input bagi pusat. Bahkan tahun depan bisa berubah. Tahun ini yang bikin indikator itu adalah guru penyusun soal. Tahun depan dosen-dosen pengen tolong cenah kami dong yang bikin indikatornya biar nanti pengembangan menerjemahkan soalnya itu bisa hampir homogen. Sok. Nah, itu mungkin bahan Hmm. masukannya Pak Subhan. Ya, ya terima kasih. Ya, luar biasa sekali ya diskusinya, sangat berbobot sekali. Ini Bapak sudah pukul 20 Iya, betul ya. lebih 33, apakah mungkin untuk satu penanya lagi atau di skip nanti untuk pertemuan selanjutnya? Ya, kalau saya sih sebetulnya terbuka, tapi bagi teman-teman mau yang nyelesain nggak apa-apa. Mangalah tuh mau dikasih bonus berapa menit. Kita sampai satu penanya lagi saja ya mungkin Bapak ya. Takutnya satu Tadi penanya 1 jam. iya ya. Ya, Bentar, bentar, Kita saya aja kagok pakai Bu waktu Linda, aja. boleh nggak ya, Bu Linda? Bu Linda dikit nih. Mangga, iya mangga. Bapak. Karena waktu yang kemarin yang pertama kali itu saya nggak bisa hadir, kayaknya baru Oh iya. ngelihat itu ya, baru ngelihat Iya, chat. Nah, ini kan yang diskusi yang sekarang ini apakah khusus untuk yang pengurus Subrayon atau gimana? tidak Oh kayaknya iya. Bapak. Kayaknya saya lihat banyak-banyak yang ini, Ya, makanya saya mulai share-share aja kalau ini pada nggak hafal gitu ya. Bagusnya sih udah aja nanti di-share ke ini aja dari setiap rayon di-sharekan lagi ke grup-grupnya masing-masing gitu. iya Saya masih Bapak. masih menahan diri nggak di-sharekan ke yang lain-lain gitu. Nah, bagusnya ya karena ini diskusi emang cukup menarik. Kalau menurut saya itu emang ya udah jadi share aja kita rame-rame ya hari apa kita ngadain lagi seperti ini, seluruh guru matematik Kabupaten Bandung ikutan gitu, siapapun bisa gitu. Gitu Pak, nah, kayaknya lebih seru. Ya. Bu Nila, tolong dijawab Bu Nila. Ya, baik. Baru episode Ya, 1 ya baik. Bu Nila. Ya, baik. Jadi begini Bapak, sebetulnya di sebelumnya itu kan kita MGMP virtualnya hanya pengurus saja gitu ya. Kemudian Ya. dari salah satu pengurus itu menginisiasi Bapak gimana kalau kita itu ada semacam pertemuan karena kan biasanya kita hanya MGMP kabupaten itu hanya pengurus aja. Jadi ini Ya. salah satu bentuk dari kami pengurus agar kami bisa berinteraksi juga dengan guru-gurunya gitu, Pak. Tidak hanya pengurus gitu, Pak, dan sesuai kebutuhan Betul, mereka. betul, Jadi kami coba betul. untuk
bentuknya tidak formal, Pak. Jadi tadi judulnya Ya, juga ngobras gitu ya, ngobrol ya, santai. ya, ya, Dan untuk betul. pertama kali kita mengagendakannya sih cukup 60 menit saja gitu, Pak. Mm, Terkait mm. waktu, itu dikembalikan lagi ke peserta. Kalau memang peserta memang membutuhkan, ya kami akan mengagendakannya 1 bulan sekali gitu, Pak. Jadi Nah, sesuai gitu. kebutuhan, kami hanya bentuknya Oke. memfasilitasi saja gitu. Karena Jadi tadi sekarang, juga ya. Tadi juga karena ketika mulai 16 orang, kita tetap mulai aja gitu karena targetnya bukan jumlah peserta gitu. Tapi ya, sekarang tapi ternyata alhamdulillah tadi hampir sampai 46 gitu, Pak. ya kalau kalau lihat kayak gini tuh ini justru suatu terobosan gitu. Bahkan kalau bilang kita kemarin ada pelatihan seperti di Lembang, ini malah lebih bermanfaat kalau kata saya. Nah, untuk komunitas belajarnya itu lebih bagus. Terus kalau kita share mungkin karena kita akan menghadapi TKA, ya mungkin semua semua sekolah itu akan membutuhkan dan saya yakin peserta akan banyak. Kita bahas tentang ini misalkan di semester besok dari mulai yang pada masa liburan boleh misal atau bulan Januari juga boleh. Saya kira akan banyak sekali yang hadir bahkan sepertinya tidak harus deh kalau harus MGMP kabupaten ini lebih lebih ini lagi lebih keren lagi kalau menurut saya gitu. Kita bisa di rumah habis dari masjid misal malam-malam ke sini langsung nongkrong. Ini maaf telat tadi itu emang anak-anak lagi pada ujian anak-anak dinia gitu. Nah, seperti ini lebih lebih efektif gitu kalau menurut saya. Nah, ini suatu hal yang sangat baik yang mungkin akan dapat respon mudah-mudahan yang baik dari guru dari rekan-rekan di guru-guru matematik di Kabupaten Bandung itu mungkin ya. Punten seurnya Rios. Ya, terima Kalau Pak, kasih makasih Bapak. Oh nih. ya, tambahan Bu Nila. Ya, mangga Pak. Begini, sebetulnya kan saya itu tipikalnya adalah tipikal men-trigger. Bahasa bahasa sederhananya gini, saya kalau lihat ada balong, saya lempar balong itu dengan batu biar bergelombang. Nah, itu yang saya harapkan efeknya. Nah, Pak Sofan memang kata saya juga tadi banyak sekali ini maha guru yang sebetulnya punya jurus rahasia gitu. Hanya mungkin nanti mazhabnya kan berbeda. Kemarin itu muncul 2 mazhab Pak Sofan. Hmm, Apakah mau pendalaman materi, apakah mau pendalaman didaktik hmm, atau pedagogik. Nah, itu hmm, sebetulnya yang menjadi bahan diskusi. Nah, hmm. dengan obrolan santai ini, mudah-mudahan kita bisa saling memberi, misalkan siapa kemarin yang punya sesuatu yang hebat, nah sok sekarang disampaikan. Nah, bahan-bahannya sekarang sengaja dikasih dikit aja. Yang penting mah kan pengembangannya gitu. Ya, betul. Nah, gitu Pak Sofyan. Siap. Ya, berarti Bapak untuk penanya mah sudah ya, soalnya ini sudah pukul Nggak dua malam. puluh lebih 39. Terima kasih banyak Ya. Pak Sofwan atas sarannya yang sangat ini ya, sangat bermanfaat sekali itu buat kita semuanya guru matematika di Kabupaten Bandung. Mudah-mudahan ini nanti ke depannya Ya. bisa dijadwalkan lagi ya. Boleh nggak ngasih PR Amin, Bu amin. Linda? Iya, Bapak. Tolong teman-teman diskusikan atau dielaborasi, eksplorasi berkaitan dengan itu. Tujuan pembelajaran berbasis Bloom atau Katwal ditambah dengan hasil produk dari Solo. Ya, Bloom dan Solo lah silahkan dipelajari. Nanti mungkin dari ini diimplementasikan bagaimana ketika hasil TKA ini dihadapkan pada Bloom dan Solo. Ya, bukan Solo di Jawa nih. Ya, Ya itu sajalah ya. bahan diskusinya. Siapa tahu nanti ke depan mungkin juga akan dikasihkan agenda. Paling itu aja Bu Nilah ya, membuka ruang untuk silakan Ibu Bapak di rating gitu. Mau bahas tentang apa dan siapa saja. Ini terbuka kok. Hanya tadi ketika premnya sengaja Pak sore-sore Bu Linda kayak gimana running down-nya, rundown-nya katanya. Oh ya udah gini. Nah siapa tahu nanti mau menghasilkan format-format kan tadi misalkan durasinya 1 jam, siapa tahu mau nambah ya nggak apa-apa. Lihat situasi aja. Yang penting mah produktif dan satu lagi itu ada produk intelektual. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa saling berkontribusi ya. Karena 2 hal menurut saya di matematik harus belajar tentang sudut komplement dan belajar sudut suplemen. Itu artinya
Kalau kita menjadi komplementer dan suplementer, yaitu melengkapi dan menyempurnakan, nah ini mungkin akan menjadi aset lah. Itu saja ya sebagai closing statement. Bagus, Pak, bagus. Ya, luar biasa sekali ya. Kalau mau mah kita masih pengen banyak waktu lagi ke depannya. Mudah-mudahan kita tidak hanya 1 jam ya berkumpul di ruang virtual ini. Baik, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Mengingat keterbatasan waktu, kami mohon maaf tidak bisa mengakomodir semua pertanyaan yang masuk. Sebelum menutup sesi ini, tadi Bapak sudah ini ya menyampaikan closing statement-nya yang sangat luar biasa. Bapak Ibu sekalian, waktu jualah yang membatasi sesi yang sangat berharga ini. Namun sebelum beranjak, izinkan saya selaku moderator merangkum poin-poin penting dari diskusi kita hari ini. Yang pertama itu Kombel, itu mengasah dan mengasuh tadi ya, mengasah secara sederhana tapi bisa mengasuh siswa-siswa kita. Kemudian tadi juga kita harus memiliki ruang waktu yang kita investasikan untuk diskusi, untuk membaca, berapa lama kita bisa membaca dalam waktu seminggu atau waktu beberapa hari. Kemudian ketika kita memulai pembelajaran, buat siswa itu untuk berpikir divergen, tadi kata Bapak, yaitu proses untuk menghasilkan banyak solusi kreatif dan beragam untuk satu masalah, bukan hanya satu jawaban benar saja. Dan ada tadi untuk TKA juga itu soal-soal dari pusat 50%, dari kabupaten 25%, dan dari kabupaten lain secara random 25%. Nah, mari kita implementasikan hasil diskusi kita ini untuk meningkatkan kompetensi matematika siswa kita. Selanjutnya kita abadikan dulu momen kebersamaan diskusi kita hari ini. Kepada seluruh peserta, saya mohon untuk mengaktifkan kamera dengan senyum termanis dan semangat terbaik. Mangga Bu Nila bisa ini mengambil fotonya. Maaf ya, oke, Bu Linda. Ya, Bapak Ibu yang memungkinkan untuk on kamera bisa dibuka kameranya. Kita abadikan dulu ya. Saya abadikan dulu yang layar pertama ya. 1, 2, 3. Sebentar, saya simpan dulu. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Tapi saya terakhir ngasih itu tuh kuis interaktif ya, yang sudah nyoba Bu Nila sama Bu Linda. Saya lihat angka durasinya mendekati nilai pi, Bu Nila. 3, sekian rata-rata. Saya ingin tahu nih teman-teman juga. Mangga kalau mau dicobain ada di kolom chat ya. Ya. Bu Nila itu daftar hadir dibikinkan nggak? Sudah Atau ada gimana? Pak di kolom chat, Bapak dan Ibu, daftar hadirnya sudah ada di kolom chat. Jadi itu sekalian juga untuk kami bisa melihat Bapak dan Ibu untuk ngobrol santai selanjutnya itu lebih tertarik ke yang mana dan saran lainnya. Kemudian tadi saran dari Bapak untuk dibagikan terkait penyusunan soal. Jadi nanti mungkin saya mohon izin Pak untuk dijadikan admin biar bisa menyematkan Padlet untuk matematika kabupaten. Jadi Bapak Nah, Ibu semua yang bukan oke. pengurus itu bisa mengaksesnya gitu. Kapan saja kami mengikuti pelatihan, materinya apa saja Bapak dan Ibu bisa mengaksesnya di sana. Tapi mungkin mohon maaf untuk mengupload di drive-nya kami nonaktifkan karena khawatir terhapus gitu Bapak dan Ibu ya. Jadi Enggak, sama saya enggak. disebutkan biar Ya, bisa diakses oleh semuanya gitu. demikian saja ya. Absen ya. Siap. Saya Absen mohon Ibu. pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. terima Hatur kasih nuhun semuanya. kasadayana. Ya, tenang.